Ya, halo Indah People, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rian Wijaya di hari ini. Kalau kapan hari kita sudah membahas bagaimana sih perekonomian, sudah gitu ya, kemudian bisnis juga sudah. Nah, meskipun dari Maret lalu kita sebut dengan pandemik, bagaimana menghadapinya, kayaknya kita masih belum bisa lari deh dari topik seperti itu, gitu kan? Karena sudah menjadi suatu hal yang suatu apa ya, behave yang sehari-hari kita harus mau nggak mau ya perhatikan, mau nggak mau, bosen nggak bosen tetap harus gitu ya. Nah, hari ini kita akan spesial membahas di Inlight Channel Podcast. Kita akan membahas dengan seorang dokter dari Rumah Sakit Columbia Asia Hospital Pulau Mas. Oke, kita bersama dengan Dokter Karina Nuriski. Halo dokter, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi dokter Karina, boleh dong kita kenalan dulu. Ya, jadi sekarang masih dokter umum. Oke. Ya kegiatannya dinas di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Kemudian dulu saya belajarnya kebetulan di Jatinangor, Bandung, di Unpad. Oke, di situ ya. Udah berapa tahun dokter jadi dokter umum? Jadi dokter umumnya ya saya lulus tahun 2015, barulah ya, masih cilik-cilik lah. 5 tahun udah cukup lah ya, belum termasuk DM-nya segala macamnya gitu ya. Oke, dok, kalau di Columbia sendiri sudah berapa lama dok? Columbia saya baru juga nih, setahun. Setahun ya? Bisa. Apa khusus yang di Pulau Mas aja atau apa mobile semua Columbia yang lainnya gitu? Kebetulan di Pulau Mas aja. Kalau di tiga titik nanti, wah naik pesawat mulu dong. Semarang, Medan ya, jauh juga. Nggak apa-apa sih kalau fee prakteknya gede ya. Nanti habis buat tiket pesawat. Iya. Oke, Dokter Karina, kita thank you banget nih. Kita Inlight sebagai brand lampu juga selalu mengedukasi publik tentang bagaimana sih ini menghadapi pandemi. Dok, kita bahas pandemik tapi dalam konteks yang umum-umum aja ya. Boleh. Kayaknya emang nggak habis ya kalau ngomongin pandemi. Iya, nggak habis-habis. Ya. Iya, nanti takutnya talk show kita kayak lagi ngobrol sama dokternya apa tuh Satgas COVID. Oke, dokter, ini yang unik sekali ya. Kira-kira menurut dokter, kita kerja sebagai dokter umum nih, apa sih yang paling kerasa banget gitu ya sejak masa pandemi ini di dalam kehidupan masyarakat nih, apalagi terhadap rumah sakit gitu? Kehidupannya. Ya, gaya, lifestyle gitu. Lifestyle ya. Ya. Yang pertama kalau kita sebagai individu sih, ini kayaknya banyak nih yang ngerasain nih dari lifestyle. Perubahan. Pertama nih, ini saya rasa semua orang nih. Iya. Yang pertama perubahan berat badannya sih. Berat badan naik. Itu sekarang jadi kaum rebahan ya kebanyakan ya. Iya. Saya naik 5 kilo tuh. Gimana? Naik 5 kilo saya. Ya alhamdulillah. Oke, terus dok. Ya, perubahannya itu satu. Lifestyle biasanya mungkin yang biasanya kita lebih aktif, bisa kegiatan di luar rumah secara bebas. Mungkin sekarang ada entah insecure, bisa lebih takut ya mungkin keluar rumah kayak gitu kan. Jadi, waduh mending gue rebahan aja deh. Jadinya apa-apa ya jadi not really active, lebih banyak jadi kurang gerak. Terus juga tempat-tempat fitness pun juga sebagian besar ditutup gitu kan. Ya betul. Oke, dokter, terus juga kadang yang membingungkan ya, saya mewakili banyak sih kalangan gitu. Untuk orang bertamu misal gitu, saya punya keluarga di Banten, ya kan. Sementara orang sekarang itu apakah harus takut dari Jakarta ke Banten, kemudian orang Bantennya pasti akan kena? Kalau yang namanya pandemi itu pasti susah kita bilang kita misalnya
oh gue bebas dari COVID, saudara gue bebas dari COVID, itu susah teman-teman, karena yang namanya juga pandemi ya, kita nggak pernah tahu nih, kita nggak bisa sebagai kita tim medis juga menyatakan oh pasien ini bebas COVID. Sebenarnya menurut saya nggak bisa karena kondisinya lagi pandemi gitu. Nah kalau konteksnya misalnya mau silaturahmi, kita kan udah ininya teknologi ya. Ini kayak sekarang kita banyak kan yang platform video call atau misalnya Zoom meeting. Mungkin sekarang udah banyak yang pakai handphone, pasti biasanya ada kameranya, atau misalnya laptop atau misalnya komputer kayak gitu kan, untuk silaturahmi masih bisa. Saya rasa. Iya. Tapi kan tetap nggak bisa dipungkiri ya Dokter Karina, kalau untuk ada touching itu beda dengan kita virtual dan sebagai macamnya gitu kan ya. Oke Dok, kemudian begini, selalu ada yang paling sering muncul di media bahwa adalah katanya begini, selama kondisi kita fit dan asupan makanannya bagus, maka peluang kena COVID-nya itu dikit. Atau itu betul nggak sih? Oke. Banyak yang bilang kayak gitu, banyak yang dengan percaya diri nih, gue sehat, gue nggak ada keluhan apa-apa, gue nggak akan sakit kayak gitu. Jangan sombong saudara-saudara, jangan. Tidak boleh jumawa, tidak boleh. Salah ya. Pasti biasanya orang tua atau anak kecil nih yang rentan. Enggak teman-teman, masih banyak. Kalau pernah dengar OTG yang tanpa gejala, tapi banyak banget. Nah itu kan, itu yang justru lebih istilahnya bahaya. Kenapa? Dia merasa sehat, dia ketemu sama orang tuanya, dia main sama anaknya kayak gitu, dan penyebarannya di situ tuh lebih gampang. Itu penyebarannya di situ. Oke. Virus ini tidak mengenal orang, tidak mengenal kasta, tidak mengenal golongan. Kalau dia mau bersarang di situ ya udah siapapun bisa kena gitu. Sekarang itu ada semacam fobia bagi publik bahwa kalau lagi sakit biasa, apapun sakitnya di luar COVID, mau ke rumah sakit salah, nggak ke rumah sakit tambah salah. Itu gimana dokter menyikapinya, Dok? Betul. Oke. Memang sih banyak pasien-pasien saya di sini juga curhatnya seperti itu, banyak kayak kenapa Bu telat dibawa ke sini? Soalnya saya takut Dok, lagi pandemi kayak gini saya takut ke rumah sakit, gitu kan. Tapi ternyata memang kondisinya sebenarnya udah kritis nih, gitu kan. Jadi memang kita harus harus bisa nangkep atau warning nih, kita harus dapat warning ini ibu saya, orang tua saya, atau anak saya udah harus dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai telat dibawa ke rumah sakitnya. Memang selama pandemi nih istilahnya rumah sakit pasti ya istilahnya banyak penyakit ya gitu ya. Cuma sebenarnya COVID ini kan nggak cuma di rumah sakit, banyak juga di luar sebenarnya. Kok takut ke rumah sakit tapi masih pada nge-mall gitu kan? Iya. Banyak juga tuh, bisa juga di sana kan jadi penyebaran gitu. Nah jadi ke rumah sakit jika memang perlu. Gitu, kalau misalnya nyeri banget nggak ketahan, terus ada mual muntah misalnya, demam, waduh itu udah gejala misalnya ke usus buntu nih, ditahan-tahan karena misalnya gue takut nanti malah awalnya kenapa-napa, nanti malah di COVID-kan katanya kan. Iya, itu kan stigma yang sering dibangun stigma yang sebenarnya enggak teman-teman, bukan di COVID-kan, tapi karena kita lagi pandemi istilahnya kan, pandemi, jadi itu memang sudah protokol rumah sakit. Saya rasa tiap rumah sakit protokolnya emang udah harus periksa itu gitu, bukan kita mau meng-COVID-kan gitu. Iya, karena itu jadi stigma ya. Itu betul juga tadi yang Dokter Karina bilang bahwa sekarang saking paranoidnya ke rumah sakit, bahkan penyakit berat pun ditahan. Takutnya begini, waktunya lahiran karena paranoid, enggak deh, lahiran di rumah sendiri dong. Dok, pertanyaan gini Dok, saya mau kirim pertanyaan teman-teman. Di perusahaan kami di Surya Mas, kita selalu rutin untuk kontrol dan
rapid, bahkan serologi atau swab ya. Nah, pertanyaannya begini, saya sering melihat orang yang hari ini dia misalkan COVID, dia reaktif. Kemudian dia menjalani proses karantina segala macam. Kemudian dinyatakan sembuh. Kemudian berapa lama lagi dia COVID lagi? Pertanyaan saya, apakah COVID ini akan selalu seperti ini gitu? Kalau saya sih, ini pendapat saya nih, COVID ini kan istilahnya baru, maksudnya di dalam ilmu kedokteran itu tuh nggak ada yang fix, maksudnya dia akan terus berkembang nih ilmunya. Mungkin saat dia boom gitu ya, meledak nih si COVID, pasti kan ilmuwan kita langsung nih mempelajari virus ini segala macam. Nah, saya terakhir itu yang saya tahu dari salah satu dokter spesialis paru. Jadi mungkin tadi kalau Ian bilang ini udah dinyatakan sembuh, ternyata setelah di swab lagi kok bisa positif lagi. Jadi mungkin nanti Farah ini sharing juga, mungkin ada update ilmu yang lebih update lagi. Jadi waktu itu saya nonton dokter spesialis paru bilang gini, ternyata kita saat di swab juga misalnya ada fragmen-fragmen virus yang udah mati gitu, tapi masih ada nih di tubuh kita. Nah, itu bisa nanti kebaca pas swabnya itu masih positif juga. Gitu. Nah, itulah karena ilmu kedokteran itu berkembang terus dan pasti kan diteliti terus. Jadi memang wajibnya kita nih sebagai kami sebagai tim medis, mungkin masyarakat umum juga, untuk keluarganya juga kan penting terus diupdate nih ilmunya kayak gitu. Karena misalnya awalnya kita tahu swab positif tuh udah pasti nih virusnya masih ada. Ternyata kemarin terakhir saya lihat dokter spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan berkata kalau misalnya virus itu udah mati tapi masih ada bagian fragmen-fragmennya di tubuh kita, kalau kita di swab masih bisa positif juga. Gitu. Jadi memang ilmunya kan terus berkembang. Dan virus itu sendiri pun akan terus bermutasi, bukan sih? Bisa mutasi, bisa berkembang biak terus gitu kan. Jadi memang kita di masa pandemi seperti ini kita dapat challenge. Maksudnya selain kita lifestyle jadi diubah banget istilahnya Dulu kita kan kalau misalnya mau bersosial tuh kayaknya enak banget ngumpul-ngumpul seenaknya gitu. Sekarang kita udah harus skip nih. Dengan pandemi kayak gini saya rasa challenge buat kita adalah selalu belajar. Jadi selalu update. Bukan cuma dokter yang update ilmunya, kita sebagai masyarakat umum juga harus update ilmu terus gitu. Jangan wah saya merasa dibohongi segala macam. Padahal ya tadi namanya update ilmu ya, jadi ilmu selalu berkembang. Betul, nggak ada yang absolut untuk satu saat ya. Betul. Obatan awalnya kita obatnya ini segala macam, ternyata setelah dipelajari, ada obat yang lebih lagi nih buat ini, atau misalnya mau ada vaksin nih kayak gitu kan, itu pasti kan berkembang terus dan berubah seiring berjalannya waktu. Betul. Kalau bicara mengenai gaya hidup tadi, contoh salah satunya juga banyak memang kita awal-awal tuh kayak pakai masker tuh kayak beban banget ya, menyiksa gitu. Ngap gitu ya, katanya ngap nih gue nggak bisa ngomong gitu ya. Itu gimana sebaiknya dok, tipsnya? Karena kan katanya jaga jarak. Tapi mau nggak mau katakanlah kita masuk ke restoran tuh pastilah jarak mejanya sudah jauh, tapi tiba-tiba ada aja yang kena gitu. Gimana tuh? Pertama balik lagi, kita nih sebagai masyarakat harus tahu ini kondisinya pandemi berarti bukannya di Indonesia terjadi, di luar negeri pun kejadian gitu ya, bukan di kita, di tempat lain, di kota lain, di negara lain juga kejadian, itu namanya pandemi gitu. Kedua, kalau kemarin awal-awal nih yang saya lihat kan orang tuh bisa ya nahan keinginan untuk ke mall,
keluar kayak sepi gitu ya jalanan, apalagi Jakarta kok enak banget. Jakarta ya sepi banget Iya, gitu kan. bisa main sepatu roda ya. Oh iya bener kayang juga bisa di jalan. Iya. Nah itu makin ke sini yang saya lihat pasti orang-orang pertama kan udah nggak betah di rumah dong, maksudnya kayak dikungkung di rumah terus nggak mungkin bisa, karena ya pasti ada kebutuhan yang harus dibeli keluar, mungkin ada kebutuhan sosial juga atau misalnya rapat segala macam, itu saya rasa nggak bisa dihindarkan sih untuk zaman walaupun pandemi seperti ini gitu kan, mau di lockdown kayaknya juga susah gitu ya, sulit gitu. Ya. Pasti Apalagi orang-orang kita punya jiwa-jiwa pemberontak dalam tanda kutip ya. Iya kan, maksudnya tuh, iya kan, jadi kayak kita lihat tuh di lingkungan saya deh, yang dari bulan Maret misalkan ke April tuh oke, tertib banget rumah dikunci, karena pada ke mall gitu. Lu gak takut? Bodo amat ah. Nah itu ya, dari awal yang takut, lama-lama tuh berubah ke bodo amat gitu kan, bodo amat. Nah betul. Itu nanti akan berubah lagi kalau ternyata keluarganya ada yang tiba-tiba positif, itu akan nyeselnya luar biasa. Luar biasa. Oke, dokter kita nggak bisa menghindari nih Mas. Jadi palingnya itu 3M-nya diterapin. Masker, cuci tangan nih, kan hand sanitizer memang lebih baik sih pakai air mengalir sama sabun. Air mengalir sama sabun. Kemudian jarak sosialnya tuh benar. Menjaga jarak ya. Betul. Siapapun bisa menjadi kontributor ya untuk membawa virus ya dok ya. Bisa jadi carrier juga kan. Oke. Ya, Dokter Karina, satu hal lagi, ini banyak juga survei juga sih. Saya nggak tahu apakah dokter setuju atau tidak, atau rumah sakit sudah punya datanya. Banyak terjadi dampak psikologi atau stressing di rumah tangga sejak adanya COVID. Setuju nggak dok? Stressing. Ya. Setuju sih. Iya, orang yang saya dengar maksudnya dampak pandemi ini kan PHK seperti itu, mau nggak mau kan pasti ke rumah tangga juga kan, jadi si kepala keluarga ini kan harus putar otak gimana biar dapur saya ngebul gitu kan. Iya betul. Si istri yang tadinya bisa ke mall jadi nggak bisa ke mall. Nah iya. Ya kan itu. Bahkan saya lihat data itu ada tingkat perceraian pun meningkat gitu katanya. Itu dampak dari psikologi, dari stres kali ya, karena harus di rumah gitu. Iya, depresinya tuh bisa ke semua ini sih saya rasa. Anak-anak yang biasanya sekolah ketemu temennya terus nggak ketemu teman, cuma virtual kayak gini, mungkin ada stresnya juga pasti kan. Ya betul. Biasanya main tetangga-tetangganya terus nggak bisa main gitu, pasti ada. Betul. Oke, Dokter Karina, meskipun dokter seorang dokter juga, bagaimana ya para dokter itu menghadapi situasi ini dalam hal bekerja? Otomatis kan kita yang orang awam saja yang bukan ahli medis, tingkat ketakutan fobia kita tuh sangat tinggi sekali gitu loh. Apalagi dokter yang menangani pasien yang belum tahu dia itu apakah COVID atau tidak. Itu gimana sih gitu loh dok? Nah ini boleh curhat nih kayaknya. Boleh ya curhat ya kalau curhat nih. Ada waktunya nggak satu hari ya kalau curhat? Boleh 2 jam. Oke. Ya, kalau kami sebagai tim medis, nggak cuma dokter, perawat, mungkin petugas lab juga, petugas farmasi juga, jujur saat pandemi ini stres ya, pasti. Stres iya, kemudian insecure ya, karena sekarang, hitungannya kayaknya tiap yang datang ke rumah sakit, kalau misalnya di IGD, dicek, ternyata positif dari berapa pasien tuh mungkin 2/3-nya itu positif misalnya. Terus ternyata banyak juga klaster keluarga tuh, misalnya kemarin habis liburan panjang, balik lagi ke Jakarta ternyata dicek positif, keluhannya nggak ada,
Nggak ada, cuma misalnya satu dari berapa orang itu ada yang meriang, akhirnya dicek, loh positif, akhirnya dicekin nih yang sekeluarganya, aduh positif semua. Itu stres sih sebenarnya, kayak gitu tuh bikin stres. Dulu itu pasti stres banget. Belum kalau misalnya yang udah keparahannya, awalnya misalnya nggak kenapa-napa, tapi karena COVID kan istilahnya berkembang ya, virusnya berkembang di dalam tubuh segala macam, makin perburukan, kita harus menyaksikan saat perburukan itu kejadian tuh itu bisa bikin trauma juga sebenarnya untuk kami sebagai tim medis gitu. Karena kadang ya Allah ini masih muda, masih punya istri, anaknya masih kecil kayak gitu kan. Orang bilang begini, ini COVID sampai kapan sih gitu? Sering dengar nggak dok? Sering. Saya juga sering mempertanyakan, bisa nggak ya ini cepet selesai gitu kan ya? Bisa nggak ya? Soalnya mungkin udah bisa dikatakan udah bosen ya sama kondisi seperti ini, udah muak mungkin bisa dibilang, mungkin bukan saya aja, mungkin teman-teman yang lain yang nonton juga bosen, udah stres kayak gitu kan. Gitu. Saya juga nggak bisa jawab ini sampai kapan. Oke, pertanyaannya begini dok, vaksin ya, kita tidak membahas vaksin dari unsur politik atau global segala macam, kita tidak membahas itu. Kita hanya membahas dari aspek medisnya saja. Pemerintah mengatakan vaksin itu bagus gitu ya, dan apakah vaksin itu berfungsi untuk membuat kita tahan terhadap virus tersebut? Tapi setahu saya vaksin bisa sampai nanti diperjualbelikan untuk masyarakat luas itu harus melalui tahapan yang nggak sebentar. Gitu. Jadi memang pasti ada uji klinis tahap sekian. Jadi kalau vaksin itu udah masuk pasti tetap ada ujinya untuk keamanan masyarakat luas juga kan. Jadi, ya mungkin vaksin itu ya salah satu ikhtiar kita juga kan. Iya, ikhtiar, ya. Memerangi si pandemi ini ya, kita berdoa aja semoga kalau misalnya vaksin itu yang memang termasuk terapi pencegahan juga. Ya itu tetap kita harus dukung pemerintah untuk menguji ya. Kan ujiannya itu nggak cuma seminggu beres udah aman, betul. Panjang gitu ya. Dok, gini dok, kami kan dari InLife ini kan kita brand lampu ya. Kita juga nggak sekedar hanya bicara bisnis saja, kita juga punya inovasi halal. Begini, dari aspek kedokteran, menurut Dokter Karina, bagaimana sih korelasinya pencahayaan ini untuk manusia gitu, apalagi untuk para pekerja yang WFH dan segala macamnya gitu. Cahaya pasti kita butuh banget dong, karena kan misalnya kita kerja, kita misalnya baca aja, atau misalnya ibu-ibu mau masak, kalau misalnya gelap nggak kelihatan dong, apalagi beda jahe, kunyit, wah agak susah mungkin gitu kan. Tapi butuh banget tuh. Pisang hangus jadi pisang coklat. Iya, benar. Kami yang tim medis pasti butuh pencahayaan untuk melakukan tindakan medis gitu kan. Mungkin kalau bos-bos, CEO pasti butuh pencahayaan buat mereka kerja di ruangan kerja kayak gitu, pasti butuh. Apalagi sekarang nih zamannya WFH, anak-anak from home gitu kan, tugas-tugas mungkin udah online, banyak yang ujiannya online, banyak Zoom meeting kayak gitu kan. Kalau misalnya kita juga nih sekarang kan lagi virtual, kalau ada lampu ya nggak kelihatan dong ya. Ya pasti betul sih. Dan nah sekarang ini kan pandemi, kita makin sering di rumah, saya rasanya ya itu positifnya ya, makin sering di rumah walaupun kegiatannya mungkin rebahan. Kalau yang positif baca buku, mungkin sekarang makin banyak waktu untuk baca buku atau Netflix-an gitu ya, nonton. Kadang kita suka lupa juga tuh. Ternyata
lama-kelamaan kok tambah burem ya nih mata gue ya. Iya betul. Apa sih? Wah ternyata ya sih oke, diam di rumahnya oke. Makin Zoom-nya oke. Oke. Wah, Nonton oke. kayak kurang, redup-redup, remang-remang gitu kan. Matanya kasihan. Oke. Jadi ada lupa tuh teman-teman saya yang lagi sekolah ambil mata tuh waktu itu pernah campaign kayak ya jangan lupain mata kalian juga gitu kan istilahnya, jangan ingin mata juga. Jadi ya kalau misalnya kerja ya pencahayaannya harus cukup. Mungkin kalau baca juga pencahayaannya cukup, jarak keluarnya gimana yang eye level kayak gitu kan supaya matanya nih nggak tetap sehat lah gitu. Betul. Kita tuh termasuk saya. Iya betul dok. Apalagi kan kalau orang di rumah yang sekarang sudah kebanyakan home office ya dok ya. Pengaturan pencahayaan itu emang harus betul-betul pas, jangan sampai mata tiba-tiba minusnya nambah, kemudian gampang lelah ya dok. Nah iya tuh benar-benar. Oke, Dokter Karina, tadi kita udah ngobrol juga panjang lebar tentang bagaimana sih situasi pandemik yang mau nggak mau harus kita lewati ya. Dengan Columbia Asia Hospital sendiri, bagaimana menyikapi ketakutan orang untuk datang ke rumah sakit? Iya, ya sih ya. Tadi pasti pada insecure ya, banyak banget insecure, berobat. Nah, kalau misalnya ini enlightened people ada yang ngerasa berkeluhan kayak gitu, mungkin gejalanya masih ringan, masih bisa ditahan. Tapi misalnya, aduh gue nih pengen berobat nih, keluhannya ini udah ganggu banget, misalnya kayak gitu, boleh. Kalau misalnya belum berani ke rumah sakit, kita ada konsultasi online juga loh. Oh ada ya. Jadi mungkin bisa meminimalisir enlightened people buat keluar rumah. Siapa tahu misalnya konsultasi online udah lebih enak, jadi ke rumah sakit kayak gitu. Oke. Bisa. Oke, keren juga ya. Jadi orang bisa tetap ngerasa nyaman gitu ya, masuk. Betul. Tapi semua informasi itu ada di websitenya Columbia Asia Hospital juga ya dok ya? Ada. Nanti boleh dikunjungi nih enlightened people kalau misalnya penasaran, misalnya mau menimang-nimang dulu di rumah, ya kan? Mending BKRS dulu atau mending konsultasi online dulu ya, boleh dicek aja di webnya Columbia Asia ya. Oke, Dokter Karina, satu lagi saya minta tips buat enlightened people. Gimana sih tips dari seorang Dokter Karina Nuriski untuk profesional muda biar tetap bisa merasa nyaman, nggak worry gitu dengan situasi seperti ini gitu? Sebenarnya kalau saya tipe orang yang worry it's okay, karena berarti kita manusia gitu kan. Kalau kita nggak ada worry-nya sama sekali, pertanyaan gitu. Iya. Ya kan? Waras nggak nih ya? Gitu. Iya benar. Paham nggak ya ini sebenarnya sama situasi sekarang gitu kan? Iya. Worry tuh harus, tapi worry yang berlebih kali ya kita harus hindari ya, worry berlebih karena nggak bagus juga nantinya ke kitanya. Jadi kalau tips pasti 3M tadi tetap dijalanin, masker deh ya, masker, kemudian cuci tangan, jarak sosial nih dijaga gitu kan. Terus kalau misalnya mau naik kendaraan umum nih, itu paling misalnya naik Transjakarta, busway atau misalnya LRT, MRT ya, jaraknya, maskernya, ya kan. Kapan perlu tunggu busnya kosong dulu baru naik. Kapan kosongnya subuh kayak gitu kan. Belanja, misalnya memang harus belanja ke mall. Tapi sebenarnya sekarang kan bisa online juga ya belanja. Iya bisa online sih. Dan lebih enak online sih, dan juga praktis, harga murah. Iya murah juga. Jadi tanggal cantik gitu kan ya? Ya betul. Kayaknya dokter biasa belanja online. Oke, Dokter Karina. Oh iya vitamin. Nah dok, bener tuh mumpung dokter bahas vitamin. Sebetulnya vitamin apa sih yang paling ngena banget nih
buat body kita gitu loh, buat aktivitas ini gitu loh. Apakah cukup vitamin C aja atau gimana gitu? Sebenarnya sih semua yang paling bagus pasti ada di makanan kita tuh mungkin. Oke. Inlight people juga pasti dari makanan kita yang komposisinya udah diatur sedemikian rupa, karbohidrat, proteinnya, sayur-sayurannya, buah-buahannya itu kita bisa dapat vitamin tuh sebenarnya dari situ. Cuma kan namanya kita ya human ya. Ada mungkin makannya ada yang nggak teratur gitu kan, atau misalnya ada deadline ya makannya jadi nggak makan kayak gitu kan, akhirnya vitaminnya jadi kurang gitu ya. Itu bisa dengan mungkin suplemen vitamin juga, bisa vitamin C. Nah kalau sekarang nih vitamin C, vitamin D, vitamin E lah. Oke, benar. C, D, E. C, D, E. Apakah itu boleh diminum berbarengan sekaligus, Dokter Karina? Biasanya sih kalau saya vitamin C pagi. Vitamin D sama E-nya malam biasanya. Malamnya mau tidur apa habis makan malam? Sebelum tidur. Oh, sebelum tidur ya? Biasanya kalau saya. Cuma kadang kalau saya lupa juga nih, misalnya buru-buru nih paginya, kadang vitamin C ya jadinya sore gitu. Pokoknya minimal saya sekali lah minum vitamin C gitu. Walaupun sebenarnya bisa kan didapat dari makanan yang lain juga, atau buah-buahan gitu kan ada juga, tapi biar lebih safe biasanya saya konsumsi lagi vitamin C. Oke, Dokter Karina, ini talk show kita, podcast kita sangat berisi sekali. Kalau kata anak zaman sekarang isinya daging semua. Iya, ini sangat membantu sekali karena selama ini terlalu banyak media di luar sana yang membahas tentang COVID itu dengan bahasa-bahasa yang selalu medikal banget, tuh berat gitu buat dilihat ya. Kita dari Inlight ngucapin terima kasih untuk Dokter Karina Nuriski. Sama-sama. Semoga dokter semakin sukses, dokter sehat selalu. Semoga kita semua sehat. Ya, dan juga nggak galau lagi dengan dengan prakteknya, maksudnya. Presenter selalu bisa kelas. Dan juga untuk Rumah Sakit Columbia Asia Hospital ya Pulau Mas, terima kasih banyak. Kita ucapkan juga selalu semakin sukses, dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat. Oke, terima kasih dokter. Sampai ketemu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oke, kita harus belajar bahasa itu. Oke, ya demikian Inlight People ngobrol kita di podcast kali ini bersama dengan Dokter Karina Nuriski, dokter umum dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Ya sangat bermanfaat. Jangan lupa di hari Sabtunya atau besoknya kita ada giveaway hadiahnya yang menarik. Kita jumpa lagi di podcast Inlight di episode berikutnya. Saya Rian Wijaya. Terima kasih untuk semua.